Hello everyone, welcome to Awesome Dad. Kali ini kita akan membahas tentang lahiran secara SC. Sherla itu harus di SC karena kata dokternya posisinya masih sunsang H-3 minggu sebelum HPL, itu posisinya itu masih di atas gitu kepalanya, belum ngarah ke bawah sedikit pun. Kata dokter kalau misalnya si Sherla ini dalam 2 minggu ngarahnya tidak ke bawah, maka kita harus ambil tindakan SC. Faktor lainnya adalah istri gue pinggangnya kecil sehingga jalan lahir rahim itu agak sempit. Jika dipaksakan untuk lahiran normal, itu berbahaya terhadap kondisi si janinnya ataupun berbahaya terhadap kondisi si ibunya, karena salinannya akan lebih susah daripada dibanding dengan kepala di bawah. Secara logika dan secara sains itu make sense menurut gue. Lalu setelah hari itu, gue dan istri ngelakuin tips-tips yang diberikan oleh dokter, kayak nungging, kayak sholat lebih lama gitu, terus kayak olahraga goyang-goyang gitu kan. Tapi kita sudah berusaha dan pada akhirnya H-1 minggu HPL itu posisi Sherla masih tetap di atas, sehingga pada saat itu harus diambil tindakan SC. Ini perasaan gue pada saat itu sebagai seorang ayah, gue pengen sharing ke teman-teman semua. Itu gue sempat agak nggak percaya dengan kata-kata dokter ini. Pikiran gue pada saat itu adalah orang dulu ngelahirin sunsang juga lahir kok, abang gue sunsang juga lahir kok kenapa zaman sekarang ini gampang banget SC ya. Gue mikir awalnya kayak gitu. Terus gue kepikiran juga kayak dia maksudnya banyak lah berita di mana kayak dokter cari untung gitu. Gue jadi kepikiran hal-hal negatif kayak gitu. Tapi menurut gue sih wajar sih gue mikir kayak gitu, kayak nggak ada salahnya gue mikir kayak gitu kan. Untuk menghadapi itu gue bertanya dengan salah satu teman gue, dia dokter tapi ya masih muda lah ya, dan dia udah jadi seorang ibu. Gue bertanya sama dia tentang situasi yang gue hadapin, bagaimana menurut dia. Sebenarnya gue pengen lebih diyakinkan aja gitu bahwa pilihan SC ini adalah pilihan yang paling tepat. Dari hal-hal medis yang dia jelaskan, dia bertanya bagaimana kondisi Fanny, kondisi bini gue. Terus dia bertanya, pokoknya dia banyak data dulu yang dikumpulin dari gue. Akhirnya dia berkesimpulan kalau menurut dia worth it untuk di SC karena resikonya terlalu gede. Terus karena gue ngerasa kayak jawaban sama aja kayak si dokter itu, gue pengen tanya jujur sama lo, bukan karena lo dokter tapi karena lo temen gue. Jujur, sorry ya, gue ngerasa kayak SC ini dibisnisin ya. Terus dia ketawa, dia jawab kayak gini, bener bay, memang terkadang ada dokter yang kayak gitu atau rumah sakit yang kayak gitu, tapi dokter yang akan ngeoperasi istri lo itu gue tahu, dan dokter itu punya kredibilitas yang sangat bagus dan dia berpengalaman di bidang itu ya. Jadi ini lo bisa ambil saran gue atau enggak. Jadi menurut gue ketika dia udah bilang itu, lo ikutin aja. Kalau gue pun berada dalam kondisi lo, gue akan ngambil saran dari dia. Di kondisi seperti ini baik, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi kita cukup menentukan pilihan dan tanggung resikonya apapun terjadi gitu. Ya sebenarnya gue balikin ke lu bay, lu sebenarnya kalau percaya dengan intuisi lu nggak mau sesar ya udah gitu, tapi terima resikonya. Tapi dengan sesar pun nggak ada yang jaminan buat aman juga, tapi ada risiko juga, tapi lu siap dengan risikonya. Nah, kata dia, kita sebagai dokter nggak akan memaksa pasien atau klien untuk harus ini, harus itu, harus enggak. Kita hanya memberi saran, terserah dia menentukan. Nah, dari jawaban teman gue itu, gue mikir ya SC adalah jalan terbaik. Jadi buat ayah-ayah yang istrinya itu divonis untuk SC, menurut gue penting untuk menentukan langkah apa yang diambil itu atas keputusan kalian sendiri. Jangan bimbang, nggak ada jalan ini paling benar, nggak ada yang jalan ini paling benar. Kita harus tetap saja mementingkan keselamatan si istri dan si bayi. Lalu ketika lo dan istri lo sudah memutuskan untuk fix, jika keadaannya masih seperti ini, kita harus SC. Nah, ketika kalian sudah memutuskan seperti itu, kalian harus mencari tahu informasi apa saja yang harus dipersiapkan lahiran secara SC. Karena lahiran secara SC ini menurut gue ya lebih bisa diprediksi dan lebih bisa ditata gitu, stepnya itu lebih jelas. Karena bedanya dengan normal ya, kalau normal kan itu semuanya sebuah mendadak menurut gue. Ya kontraksinya itu bisa datang kapanpun, lalu pasti keadaannya tuh kayak rush banget gitu. Yang perbedaan dengan SC yang gue rasain adalah itu gue bisa memaintain
step by stepnya itu. Jadi gue pergi kontrol itu sudah mempersiapkan barang-barang apa yang pengen dibawa. Gue sudah menghubungin teman gue siapa yang akan membawa mobil. Dan yang kejadian di gue itu adalah bini gue emang divonis untuk dilakukan HC pada hari itu. Dan gue langsung aja bilang, ya oke, siap dok. Tapi pertanyaannya, apa-apa yang harus dibawa itu dari mana lo bisa dapatnya? Jadi menurut gue penting untuk mencari tahu informasi kepada orang-orang yang pernah atau punya pengalaman melahirkan atau bersalin di rumah sakit tempat lo akan melahirkan. Karena beda rumah sakit, beda prosedurnya, beda yang dimintanya, beda. Ada rumah sakit yang boleh pakein popo, ada rumah sakit yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah beda-beda tuh. Jadi gue tekanin sekali lagi, penting untuk mencari tahu bagaimana cara kerja di rumah sakit tempat istri lu akan melahirkan. Atau kalau lebih bagus lagi, kayak yang gue alamin, itu gue dapet, kebetulan gue punya temen yang jadi nurse di sana. Jadi itu lebih spesifik lagi tuh, kayak kain panjang harus berapa disiapin, terus apa sih namanya tuh, burrito berapa yang harus disiapin, terus ini di hari pertama bajunya berapa, hari kedua bajunya berapa tuh, sehingga tuh informasi yang detail yang gue dapat itu, gue packingnya itu udah siap tuh. Oh tas ini buat hari pertama, tas ini buat hari kedua, tas ini pas hari ketiga pas pulang. Itu udah gue kotak-kotakan, terbantunya di situ. Nah bayangkan lu datang ke rumah sakit dan lu nggak tahu apa-apa. Jadi menurut gue selagi bisa dipersiapkan, kenapa kita harus rush dan keliweran nggak jelas di hari H. Jadi penting menurut gue cari informasi terhadap orang yang lebih tahu apa-apa saja yang harus dipersiapkan, dan persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya agar tidak ribet. Karena pada akhirnya lu yang harus bisa diandelin. Oke. Lalu tips terakhir untuk ayah, SC itu bayangin perut istri lu dibelah, dan itu ya luka ringan aja sembuhnya lama, apalagi luka besar kayak gitu ya. Istri lu nggak akan bisa langsung recovery-nya secepat itu. Dia butuh lu untuk bergerak, untuk duduk, untuk berjalan, untuk pipis. Itu sakitnya luar biasa, kata istri gua. Jadi saran terakhir dari gua untuk ayah yang istrinya lahiran SC, lo harus siap jadi ibu untuk sementara. Fokusnya adalah di pekerjaan rumah. Bayi lo pup, lo yang bersihin. Bayi lo pipis, lo yang bersihin. Kain kotor, lo yang bersihin. Rumah berantakan, lo yang bersihin. Makan, lo yang masak. Jadi harus siap untuk keadaan seperti itu. Lalu menurut gua hal yang gak kalah penting juga, lo harus bisa ngejaga mood istri lu dalam keadaan bagus terus. Lu bayangin dalam keadaan sakit, menahan sakit, dia harus tetap menjaga satu orang manusia. Nah bayangin itu, itu gue gak kebayang sih. Bikin dia happy terus, bikin dia jangan memikirkan masalah-masalah yang kepenting. Udah dia sakit di perutnya, ketika dia ada masalah juga di pikirannya, itu sakitnya bisa jadi gak sembuh-sembuh gitu. Ya, ciptakanlah keadaan yang ceria dalam rumah, bisa ngelucu, bisa ya apapun lah, sekreatif lu jadi seorang ayah. Yang penting poinnya adalah jaga mood istri lu. Lu harus bisa ngebantu istri lu untuk recovery secepat mungkin. Oke? That's all for today. Mungkin itu saja dari gua. Jangan lupa kalau kalian suka video gua, tekan langsung subscribe, comment, like, and share jika kalian rasa bermanfaat untuk bapak-bapak yang menghadapi SC di luar sana. Bukan bapaknya, istrinya. Dan juga jangan lupa follow Instagram gua di @bayumalta dan tweet gua @bayumalta. Okay, that's all for today. See you in the next video, and let's be an awesome dad. Let's be an awesome dad.